Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun tinjauan pustaka khususnya dalam tugas akhir skripsi mahasiswa keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kita awali dari bahasan sistematika penulisan tinjauan pustaka. Kira-kira apa saja sistematika? Bagaimana sistematika penulisan tinjauan pustaka khususnya tugas akhir skripsi bagi mahasiswa keperawatan? Di dalam tinjauan pustaka hanya ada dua konsep yang harus kita bahas, bagian yang harus kita bahas. Yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah tentang teori. Konsep dan teori inilah yang digunakan, inilah yang ada di dalam komponen tinjauan pustaka. Konsep tentu sesuai dengan judul yang ada di dalam penelitian atau skripsi Anda. Nah, kemudian teori-teori apa saja yang akan digunakan? Tentu ini adalah teori yang akan mendukung atau yang bisa digunakan atau bisa dipakai sebagai landasan, sebagai penjelasan dari tema atau masalah penelitian yang hendak Anda lakukan. Sehingga ada dua hal yang harus ada di dalam tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah teori. Sehingga Anda bisa memberikan gambaran kira-kira dasar teoritisnya apa di dalam menjelaskan sebagaimana tujuan dari penelitian saudara. Kemudian bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama, kita lihat menentukan konsep apa yang akan Anda tulis di dalam tinjauan pustaka. Tentu ketika Anda mau menulis, Anda mau menyusun sebuah tinjauan pustaka, maka lihat topik, lihat judul penelitian atau skripsi saudara. Maka tentukan di dalam judul Anda tersebut konsep-konsep apa saja yang Anda mau, yang Anda akan jelaskan di dalam tinjauan pustaka. Siapa yang lihat kan contoh dari konsep-konsep apa saja yang ada dalam tinjauan pustaka. Nah, kalau judulnya adalah pengaruh ketahanan keluarga dan pola asuh terhadap status gizi anak, maka lihat tentukan konsep-konsep apa. Konsep yang pertama adalah ketahanan pangan, konsep yang kedua adalah pola asuh, konsep yang ketiga ada status gizi. Maka di dalam tinjauan pustaka adalah tulis konsepnya apa saja. Nah, ini ada konsep ketahanan pangan, kemudian ada konsep terkait dengan gizi, konsep terkait dengan pola asuh, nah kemudian konsep tentang status gizi anak. Nah, ini konsep, ini dasar teoritisnya. Nah, dari sini kita akan menjelaskan konsep-konsepnya. Nah, konsep apa saja atau isinya di dalam konsep apa? Bisa saja mulai dari terminologi atau batasan-batasan tentang konsep itu sendiri. Sampai kalau bisa, sampai dikeluarkanlah parameter atau indikator untuk menilai dari konsep itu. Karena dari konsep itulah bisa dijelaskan kira-kira batasan indikator apa saja yang hendak Anda lakukan penelitian. Inilah cara menuliskan di dalam konsep tinjauan pustaka. Kemudian kita lihat bagian yang kedua adalah menentukan teori apa saja yang akan ditulis di dalam tinjauan pustaka. Setelah konsep Anda buat, baru kemudian kira-kira kalau memang perlu ada teori apa saja yang dipakai dasar, teori apa saja yang akan Anda sebagai landasan, sebagai memperjelas, sebagai pembuktian Anda, karena tujuan penelitian ada 3, membuktikan teori, mengembangkan teori, menghasilkan teori. Nah, ketika ingin membuktikan teori yang ada, kira-kira teori apa saja yang teori apa yang akan Anda buktikan, maka dasar teoritisnya itu perlu Anda jelaskan pada bab yang namanya tinjauan pustaka. Sebagaimana kita melihatkan contoh dari yang tadi saya sebutkan tadi, kira-kira teori-teori apa saja yang hendak kita. Maka kalau kita melihat bisa saja kita menggunakan teori perilaku, bisa saja karena di situ adalah pola pengasuhan atau teori bagian dari pola asuh, ketahanan pangan barangkali
ada teori-teori lain yang menggunakan itu. Nah, ini dasar teori. Tapi kalau kita lihat dari konsep yang digunakan di dalam contoh skripsi mahasiswa di sini, kira-kira apa saja teori yang dipakai di dalam penjelasan. Karena ini konsep gizi, saya ingin lihat teori apa saja yang digunakan di dalam penjelasan. Tadi ada di situ konsep gizi. Nah, kita lihat apakah ada. Nah, di situ. Nah, di sini ternyata teori yang akan digunakan dalam pola asuh itu dia menggunakan konsep model perawatan diri. Karena ini menganggap bahwa anggapannya kemandirian di dalam perawatan itu menjadi bagian yang tidak dijelaskan. Karena apakah keluarga nanti mandiri di dalam melakukan perawatan, atau dalam hal ini ada pola pengasuhan, ini yang akan dijelaskan. Maka dia menjelaskan dasar teoritis. Itu yang tidak dibangun di dalam contoh skripsi mahasiswa ini. Selanjutnya adalah kita harus memahami yang namanya teknik kutipan. Jadi setelah kita menentukan konsep, kemudian tahu teorinya, baru pemahaman kita terkait dengan apa saja yang akan kita tulis secara teknis, kita harus tak paham tentang yang namanya kutipan. Nah, kutipan di sini kami ingin menjelaskan kira-kira apa saja cara melakukan proses pengutipan. Saya akan berikan contoh bagaimana mahasiswa melakukan kutipan. Ini contoh dari beberapa tugas akhir. Nah, kutipan ada dua sebenarnya. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ada dua sebenarnya. Kutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Ada kutipan langsung yang lebih dari 5 baris. Nah, kutipan yang dari 5 baris adalah contohnya begini. Jadi ketika kutipan kurang dari 5 baris, penulisannya adalah langsung masuk terintegrasi dari bab atau alinea yang ada di dalam paragraf tersebut. Semisal begini, ini contoh. Ya, dia langsung ditulis bersamaan dengan kalimat yang ada, tapi diberikan tanda petik. Demikian juga contoh kutipan yang tidak langsung, yang lebih dari 5 baris. Nah, caranya adalah tetap ditulis secara terpisah dari paragraf sebelumnya, kemudian ada 4 karakter dikosongkan, kemudian ditulis dalam bentuk spasi. Jika kita menulis kutipan langsung lebih dari 5 baris. Tapi juga ada kutipan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung hampir sama seperti ini. Kalimat seperti ini adalah kalimat yang ditulis yang memiliki nilai yang sama, makna yang sama, arti yang sama seperti apa yang dikutip, tapi dengan bahasa seorang penulis atau peneliti. Dengan bahasa sendiri tapi memiliki arti yang sama, tapi diambil dari sumber yang bersangkutan, sehingga cara menuliskannya seperti tanpa ada tanda petik, tanpa ada tanda penilainya itu. Itu adalah cara melakukan kutipan di dalam teknik penulisan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara memahami penelusuran ilmiah. Setelah kita tahu mengutip, bagaimana cara mengutip, ada sumber-sumber rujukan yang hendak kita cari melalui bagaimana penelusuran ilmiah. Tentu penelusuran ilmiah menggunakan mesin pencari, dalam hal ini adalah internet, untuk mendapatkan sumber referensi dari berbagai jurnal atau buku. Inilah yang perlu saya sampaikan, contoh-contoh laman penelusuran ilmiah. Anda boleh melihat ada PubMed, ada Toxnet, ada Cancerlit, ada Helix Indonesia, ada ProQuest, kemudian ada Scopus, ada Springerling, kemudian Oxford Journal, dan lain sebagainya. Masih banyak, ada beberapa halaman di internet ini. Ini ada sebagai contoh. Nah, tentu kita akan bahas detail tentang penelusuran ilmiah, bagaimana strateginya, bagaimana cara mendapatkan info-info dari berbagai jurnal yang akurat, yang terbaik, dan yang terkini. Itu akan kita bahas dalam pertemuan atau materi yang selanjutnya. Demikian ya saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.